الرحيم. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol يا نبي السلام عليك يا رسول السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sebelum kita mulai, mari salawat bersama. Mudah-mudahan majlis kita jadi majlis yang mulia, yang barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wasallam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di waktu ini kita akan membahas tentang saudara kita di sana di Palestina. Yang pertama, saudara kita yang di sana di Palestina, mereka adalah saudara se-Islam, saudara se-iman, satu aqidah, satu muslim, satu Al-Quran. Masalah Palestina bukan masalah baru, bukan dari tanggal 7 Oktober 2023, tidak. Masalah Palestina bukan mulai tahun lalu atau tahun ini. Masalah Palestina mulai dari tahun 1948 sampai hari ini 2024, 76 tahun saudara kita dibom oleh orang Yahudi laknatullah. Banyak orang berkata, masalah Palestina bukan masalah saya. Cukup saya urusan keluarga aku, anak aku, istri aku, itu aja. Masalah Palestina adalah masalah seluruh umat Islam. Semua umat Islam nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu masing-masing akan dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bertanya kepada diri kita,
dan menjawab kepada diri kita juga. Kenapa hanya ada bom di Palestina saja? Kenapa orang Yahudi menuju di Palestina bukan kepada negeri-negeri lain? Kenapa hanya Palestina, bukan negeri lain? Betul. Banyak setiap tahun bom, setiap bulan bom, Idul Fitri ada bom, Idul Adha ada bom, bulan Ramadan pun ada bom juga di sana di Palestina. Kenapa hanya Palestina yang dibom, yang dikorban? Karena ada satu tempat, satu bangunan, satu masjid yang dijaga oleh orang Palestina adalah Al-Masjidil Aqsa. Kalau Al-Masjidil Aqsa di sini, orang Yahudi akan datang di sini. Itu dalam akidah mereka, dalam buku mereka yang bohong, yang enggak jelas. Orang Yahudi bahwa Al-Masjidil Aqsa milik mereka. Kenapa mereka berani melawan saudara kita di Palestina? Kenapa orang Yahudi laknatullah mereka menuju di sana di Palestina? Karena mereka tahu bahwa umat Islam itu tidak jadi umat bersatu. Mereka tahu kita punya khilaf. Mereka tahu kita punya ada masalah orang Islam dengan orang-orang Islam. Dalam kita hancur, tapi yang bermanfaat adalah orang-orang Yahudi laknatullah. Saudara kita di sana di Palestina, mereka lakukan kewajiban mereka bahwa berjuang atas nama agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Yahudi laknatullah mereka ingin menghancurkan Al-Masjidil Aqsa. Tapi kita di sana di Palestina dan saudara kita di sana di Palestina, mereka melawan orang Yahudi agar orang Yahudi tidak menghancurkan Al-Masjidil Aqsa. Coba kita bagaimana iman-iman saudara kita di Palestina lebih 1 tahun, hampir 15 bulan, mereka makin kuat, mereka makin sabar, mereka makin sanggup. Kenapa saudara kita di sana di Palestina mereka bisa bertahan sampai hari ini? Kenapa mereka sanggup sampai hari ini? Apa rahasia saudara kita di sana di Palestina? Banyak orang bertanya. Keimanan mereka ini, harus sabaran mereka ini diajar oleh manusia semua. Maka oleh itu saudara kita di sana di Palestina, ketika mereka dibom, dihancur, dikorban oleh orang Yahudi laknatullah, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka enggak pernah berkata, ya Allah, kenapa aku dibom? Ya Allah, kenapa anak aku hilang? Kenapa suami aku hilang? Ya Allah, kenapa aku dibom bukan orang-orang lain? Kenapa hanya rumah aku bukan rumah orang lain? Kenapa hanya keluarga kita? Mereka tidak pernah berkata kepada Allah, kenapa? Karena mereka tahu bahwa yang terjadi dengan mereka adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anaknya korban, rumah mereka dibom, mereka tetap membaca Al-Quran. Ketika anak mereka hancur, rumah mereka dibom, mereka berkata apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam ayat ini banyak ada ilmu, dan saudara kita di sana di Palestina mereka pakai ayat itu. Coba kita berbayangkan kalau kita duduk dengan anak kita, tiba-tiba anak kita mati, putus kepala anaknya. Bagaimana perasaan ayah dan ibu? Takut, khawatir, kok anak aku putus kepalanya? Atau duduk di rumahnya,
anak kita putus tangan, putus kakinya, bagaimana perasaan ayah dan ibu? Susah, sulit, ya Allah, bagaimana anak aku? Contoh lebih sederhana, ketika anak kita sakit, demam, sakit perut, masuk angin, orang tuanya nggak bisa tahan, nggak bisa sabar, nggak sanggup. Anak kita sakit, khawatir. Cuman hanya mereka sakit demam atau batuk atau sakit perut atau masuk angin biasa saja, kita menjadi khawatir. Tetapi bagaimana anak-anak di Palestina, kepala mereka diputus, tidak ada kepala, orang tuanya pegang kepalanya sampai kita mau di dadanya, mereka bilang alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun anak mereka kurban, dihancur, dibunuh oleh orang Yahudi laknatullah, mereka masih bilang alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu iman dalam jiwa mereka. Mau bilang apa kepada Allah ketika anaknya kurban? Mau bilang apa kepada Allah ketika anaknya kurban sampai putus kepalanya, sampai putus tangannya, sampai putus kakinya? Mereka enggak bisa bilang apapun, cuman hanya mereka tetap membaca Al-Qur'an. Itu saudara kita di Palestina. Saudara kita itu manusia. Saudara kita seperti kita, punya keluarga, punya anak, punya suami, punya istri, tapi semua dihancur oleh orang Yahudi laknatullah. Coba kita berbayangkan, kalau ada orang di sana di Palestina, mereka tidak mati akibat serangan, akibat bom, akibat perang di sana di Palestina, mereka mati akibat lapar dan akibat haus. Di sana di Palestina jelas, kalau enggak mati akibat rudal, anaknya mati akibat lapar. Lagi di sana di Palestina sekarang musim hujan, masya Allah, luar biasa. Banyak orang-orang dan banyak anak-anak Palestina, mereka mati akibat dingin. Karena suasana di sana dingin sekali, mereka mati akibat enggak tahan dingin, mereka mati kurban. Cuman hanya akibat dingin. Bagaimana kalau kita mampu bisa membantu, tapi kalau kita enggak membantu, itu juga jadi dosa untuk kami kita semuanya. Mereka kenapa berjuang? Karena Al-Masjid Al-Aqsa. Mereka bisa berkata gini, Bu, Al-Masjid Al-Aqsa bukan milik kita, kenapa kita mati? Tinggalkan, serahkan Al-Masjid Al-Aqsa kepada orang Yahudi. Mereka bisa berkata itu. Kenapa? Karena mereka tahu bukan milik mereka, Al-Masjid Al-Aqsa milik seluruh umat Islam. Tapi kita tahu di sana di Palestina, umat Islam sibuk tidur, sibuk dengan kerja, sibuk dengan harta. Maka oleh itu menjadi di sana di Palestina seperti itu. Tapi mereka masih bilang alhamdulillah. Iman ini saudara kita di sana di Palestina luar biasa. Tidak bisa semua orang sabar. Banyak orang salah faham, pikir sabar itu adalah sifat seseorang. Tidak. Mbak ini sabar, masya Allah dia sabar, bisa sabar 2 bulan, 5 bulan, 1 tahun, habis ini nggak bisa tahan lagi, nggak bisa sabar. Sabaran itu bukan sifat seseorang, tetapi itu sabar adalah iman dalam jiwa orang. Kalau saudara kita di sana di Palestina mereka sabar karena biasa saja, mereka nggak akan tahan sampai hari ini. Tapi mereka tahan sabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita nanti saat di hari kiamat bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah bertanya kepada engkau, wahai engkau, apa kamu lakukan untuk saudara kita di sana di Palestina? Coba mau jawab apa? Ya Allah, saya sibuk kerja, tidak ada alasan ini. Ya Allah, saya sibuk dengan dunia, tidak ada alasan ini. Ya Allah, saya cari uang,
Ya Allah, saya sudah bayar listrik, sudah bayar air, sudah bayar belanja. Allah tidak akan bertanya tentang itu. Allah bertanya kepada kamu ketika kamu hidup, bisa makan. Punya saudara di sana di Palestina, mereka saudara kita ada tapi makanan yang enggak ada sampai mereka mati. Ketika kamu di dunia ini bisa tidur dari malam sampai subuh, mereka tidak bisa tidur karena mereka dibom. Ketika kamu udah pulang kerja, aktivitas udah selesai, pulang ke ibadah, rumah karena punya rumah, tapi saudara di sana mereka tidur di pinggir jalan karena tidak ada rumah. Ketika kita bisa jalan libur akhir tahun bersama keluarga kita, bersama anak kita, bersama sahabat kita, bersama ibu dan ayah kita, tapi padahal saudara kita di sana di Palestina mereka enggak bisa libur. Libur mereka mati syahid di sana di Palestina. Tahu sampai hari ini berapa orang mati syahid di kota Gaza? 50.000 syahid. 50.000 syahid. Anak kecil berapa? Lebih 20.000 anak-anak kecil. 15.000 perempuan wanita. Apakah benar mereka bosan? Tidak. Ketika kita lihat video di sosial media, di TV, mereka angkat tangan, Alhamdulillah ya Allah, ya Rabb, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka tidak berkata hanya lewat lisan, dalam jiwa mereka. Maka tadi saya sampaikan, kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak si mudah. Kalau kita di sini di masjid baca sama-sama, itu mudah, gampang. Kapan susah, kapan sulit dibaca? Ketika kita kena masalah, kena musibah, kena ujian. Ketika dapat ujian, banyak orang enggak tahan. Dia enggak bisa berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi bisa kata aku udah pusing, capek, stres, aku kerjain semua, aku urusan semuanya, aku waduh mau mati saja. Bisa kata-kata lain tapi enggak bisa bilang inna lillahi wa inna ilaihi. Itu artinya harus berbaiki iman. Coba kita, Masya Allah, saudara kita di sana di Palestina, kondisi mereka enggak baik dan mereka masih beri kepada kita bahagia. Makan tidak ada, air enggak ada, sekolah enggak ada, listrik tidak ada, rumah sakit tidak ada, masjid pun untuk salat tidak ada, kampus-kampus dibom, anaknya kehilangan ibunya, ibunya kehilangan anaknya, suaminya kehilangan istrinya, ayah kehilangan ibunya, semuanya udah hancur dan udah dibom. Tapi mereka bilang alhamdulillah. Maka itu jangan kita mubazir. Jangan kita ketika kita makan tidak bisa kita habiskan, habislah. Jangan kita hanya cuma bisa kita jalan-jalan saja, tapi kita lupa doa untuk saudara kita di sana di Palestina. Doa itu mereka butuh doa agar Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka, agar Allah Subhanahu wa taala jaga mereka di sana di Palestina, karena sebenarnya jujur susah dan sulit di sana di Palestina, tapi mereka masih bilang alhamdulillah. Maka oleh itu marilah kita belajar bagaimana iman saudara kita di sana di Palestina. Walaupun posisi mereka enggak baik, tapi mereka masih tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini mudah-mudahan insyaallah bisa bermanfaat. Semoga Allah melindungi saudara kita di sana di Palestina. Semoga Allah melindungi saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah melindungi mereka. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh itu jazakumullah khair, barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berikan tausiah bagaimana kondisi saudara kita di Palestina. Mungkin kita sebagian juga update Bapak Ibu di televisi, di medsos, jika sebentar اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الرزق الحلال الطيب المبارك يا رب العالمين.
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور